Yang pertama adalah Lake Hillier Australia, danau yang warnanya tiba-tiba berubah. Ada satu danau di dunia yang warnanya terlihat tidak masuk akal. Dari udara airnya tampak pink terang. Ini bukan hasil editan, bukan efek cahaya, dan bukan pantulan langit. Danau itu bernama Lake Hillier, berada di pesisir Australia Barat. Hal yang membuatnya semakin unik, warna pink tersebut tidak pernah berubah. Baik musim panas maupun musim hujan, tampilannya tetap sama. Bahkan ketika airnya diambil dan dimasukkan ke dalam botol, warnanya tetap pink. Nah, fenomena ini sudah diteliti ilmuwan selama bertahun-tahun dan hasilnya sangat jelas. Bukan karena limbah, bukan karena zat pewarna, dan juga bukan reaksi kimia yang berbahaya. Penyebab utamanya adalah mikroorganisme yang hidup di air dengan kadar garam yang sangat tinggi. Alga dan bakteri tertentu menghasilkan pigmen merah sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan ekstrim. Proses alami inilah yang memberi warna khas pada danau tersebut. Lake Hillier ini airnya bisa disentuh dan tidak mengandung racun. Meskipun begitu, melihat danau berwarna pink alami di tengah alam liar tetap terasa janggal. Fenomena ini seakan mengingatkan bahwa bumi masih menyimpan banyak keanehan yang belum sepenuhnya kita pahami. Yang kedua adalah Darvaza Gas Crater, Turkmenistan, gerbang menuju neraka. Di gurun Turkmenistan ada kawah yang tidak pernah berhenti terbakar. Api di sana menyala siang dan juga malam. Bukan karena mitos atau cerita mistis, tetapi akibat kesalahan manusia. Tempat ini dikenal sebagai Darvaza Gas Crater yang sering dijuluki gerbang menuju neraka. Peristiwa ini bermula pada tahun 1971 ketika ilmuwan Soviet melakukan pengeboran gas alam. Tanah di lokasi itu pun tiba-tiba ambles dan membentuk lubang besar. Dari dalamnya keluar gas metana dalam jumlah besar dan terus mengalir. Karena gas tersebut beracun dan juga berbahaya, mereka memutuskan untuk membakarnya agar cepat habis. Perkiraannya api hanya akan menyala dalam beberapa hari. Kenyataannya jauh berbeda. Api itu tidak pernah padam. Ternyata lebih dari 50 tahun kemudian kawah tersebut masih terus menyala. Ukuran kawahnya hampir 70 meter dengan kedalaman lebih dari 20 meter. Pada malam hari, cahaya apinya terlihat dari jarak yang sangat jauh. Dan ini tidak ada unsur gaib di sana. Yang ada hanyalah kobaran api, suhu tinggi, dan suara gas yang terus keluar dari dalam bumi. Sampai sekarang tidak ada yang tahu kapan api itu akan berhenti. Bisa puluhan tahun lagi, bahkan mungkin ratusan tahun lagi. Nomor 3, Yanardaq, Azerbaijan, kota yang airnya bisa meledak. Coba bayangkan kamu menyalakan korek api, lalu tanah di depanmu langsung ikut menyala. Itu bukan trik atau ilusi. Fenomena itu benar-benar ada dan dikenal dengan nama Yanardaq, yang dijuluki gunung yang terbakar. Lokasinya berada di Azerbaijan, negara yang memang dijuluki Land of Fire. Api di Yanardaq tidak berasal dari kayu atau bahan bakar buatan. Sumbernya adalah gas alam yang terperangkap di bawah permukaan tanah. Gas tersebut keluar melalui celah-celah batu dan ketika terkena percikan api kecil itu langsung terbakar. Nah, yang membuatnya unik adalah api ini terus menyala tanpa henti. Bahkan ketika hujan pun tidak memadamkannya. Angin kencang justru membuat kobarannya itu semakin besar. Dahulu banyak orang menganggap tempat ini memiliki kekuatan mistis. Bahkan ada yang percaya air yang disiramkan itu bisa ikut terbakar, sementara tanah di sekitarnya itu terasa panas. Yanardaq menunjukkan bahwa di bawah permukaan bumi tersimpan energi besar yang terus bergerak. Tempat ini menjadi pengingat bahwa alam menyimpan kekuatan yang luar biasa, dan tidak semua keindahan alam selalu terasa aman. Aokigahara di Jepang, hutan yang menelan orang. Di lereng Gunung Fuji ada sebuah hutan yang dikenal karena kesunyiannya. Namanya Aokigahara. Dari luar, hutan ini tampak normal. Pepohonannya hijau, tertata rapat, dan terlihat tenang seperti hutan pada umumnya. Namun begitu melangkah masuk ke lebih dalam, suasananya itu langsung berubah. Arah terasa membingungkan dan suasana terasa berat. Aokigahara tumbuh di atas lapisan lava beku dari letusan Gunung Fuji ratusan tahun lalu. Permukaannya keras, tidak rata, dan dipenuhi celah batuan. Medan seperti ini membuat orang mudah kehilangan orientasi. Banyak yang merasa berjalan lurus, padahal tanpa sadar mereka berputar-putar di area yang sama. Pepohonannya tumbuh sangat rapat dan cenderung rendah. Susunan ini membentuk dinding alami yang menyerap suara. Karena itulah hutan ini sering disebut hutan tanpa gema.
bergema. Bahkan di siang hari, cahaya matahari sulit menembus hingga ke tanah. Suasananya menjadi redup, sunyi, dan terasa lambat. Kesan menyeramkan itu bukan karena hal gaib atau sesuatu yang tak terlihat. Semuanya terjadi karena kondisi alamnya sendiri. Struktur tanah vulkanik, kepadatan pohon, dan minimnya suara membuat manusia mudah kehilangan arah. Yang kelima adalah Restrict Playa di USA, batu yang bisa berjalan. Di tengah gurun paling panas di Amerika, ada sebuah dataran kering yang tampak biasa saja. Permukaannya retak-retak, sepi, dan nyaris tanpa kehidupan. Namun tempat ini menyimpan fenomena aneh, yaitu batu-batu besar di sana itu bisa berpindah sendiri. Lokasi itu bernama Restrict Playa. Di atas tanah keringnya, batu-batu berat terlihat meninggalkan jejak seperti diseret sesuatu. Padahal selama puluhan tahun, tak seorang pun melihat batu itu bergerak. Awalnya para ilmuwan itu kebingungan. Tidak ada campur tangan manusia, tidak ada bekas hewan, dan sebagian batu memiliki berat ratusan kilogram. Dan penjelasannya itu baru terungkap setelah penelitian lebih lanjut. Pada saat tertentu, hujan menggenangi permukaan dataran ini dan membentuk lapisan air dangkal. Saat malam tiba, suhu turun hingga membekukan air menjadi lapisan es tipis. Ketika matahari terbit, es mulai retak dan pecah menjadi lembaran besar. Angin yang bertiup pelan kemudian mendorong pecahan es tersebut, dan es itu perlahan menggeser batu di atas lumpur licin. Pergerakannya sangat lambat dan hampir tak terlihat, namun cukup untuk memindahkan batu sejauh puluhan meter. Fenomena ini hanya terjadi beberapa kali dalam setahun dan dalam kondisi yang sangat sempurna. Itulah sebabnya sebagian besar manusia tidak pernah melihatnya secara langsung. Yang keenam, Mauritius Underwater Waterfall, air terjun di tengah laut. Dari ketinggian, pemandangan ini terlihat seperti air terjun raksasa yang mengalir jatuh ke dasar laut. Padahal secara logika, laut tidak mungkin memiliki air terjun seperti itu. Fenomena ini berada di lepas pantai Mauritius dan dikenal sebagai Mauritius Underwater Waterfall. Jika dilihat dari udara, air laut tampak seperti mengalir turun ke jurang gelap yang sangat dalam. Tidak heran banyak orang mengira itu adalah lubang raksasa atau semacam portal menuju laut dalam. Dan faktanya, yang terlihat seperti air terjun itu hanyalah ilusi optik. Dasar laut di wilayah tersebut memiliki kontur yang menurun tajam seperti undakan besar. Ketika air laut bergerak, pasir dan sedimen ikut terbawa dan menciptakan pola gelap terang di bawah permukaan air. Perbedaan warna inilah yang membuat mata kita jadi tertipu, seolah-olah air benar-benar jatuh ke bawah gitu. Nah, menariknya meskipun kita tahu penjelasan ilmiahnya, otak tetap memproses gambar itu sebagai air terjun. Fenomena ini menunjukkan betapa mudahnya persepsi manusia bisa dikelabui oleh bentuk dan juga bayangan alam. Sondong, Vietnam, gua yang punya cuaca sendiri. Bayangkan memasuki sebuah gua, lalu menemukan langit kecil di dalamnya. Ada cahaya matahari, ada kabut yang berubah jadi awan, bahkan ada hujan. Tempat itu bukan fantasi. Itu adalah Han Son Doong di Vietnam, gua terbesar di dunia. Ukurannya sangat ekstrim. Ruangannya begitu luas sampai satu gedung pencakar langit bisa berdiri di dalamnya. Di beberapa bagian, atap gua runtuh dan membentuk lubang raksasa yang disebut skylight. Dari celah inilah sinar matahari menembus masuk. Ketika cahaya bertemu udara lembab di dalam gua, suhu panas dan dingin saling beradu. Karena proses itu terjadi terus-menerus, tercipta sistem cuaca kecil di dalam gua. Bahkan hujan bisa turun di bawah tanah. Bukan cuma itu saja, di dalamnya tumbuh hutan lengkap dengan pepohonan yang tinggi, tanaman langka, dan sungai bawah tanah yang mengalir tenang. Ekosistem ini berkembang sendiri, terpisah dari dunia luar selama jutaan tahun. Yang kedelapan, Floating Island Peru, pulau yang bisa bergerak. Bayangkan sebuah pulau yang bukan terbentuk dari tanah, melainkan dari tanaman. Pulau itu mengapung di atas air, bisa bergeser, bahkan bisa dipindahkan. Tempat seperti ini benar-benar ada, yaitu pulau terapung di Lake Titicaca di Peru. Pulau-pulau ini dibuat dari tanaman totora, sejenis alang-alang air yang tumbuh banyak di danau tersebut. Akar totora saling terikat dan membentuk lapisan tebal seperti bantalan raksasa yang mampu mengapung. Di atas fondasi alami itu, warga menyusun batang totora kering berlapis-lapis hingga cukup kuat untuk menahan rumah, jalan kecil, bahkan tempat memasak. Pulau ini dibangun oleh suku Uros sebagai strategi bertahan hidup. Saat ada ancaman, mereka bisa memindahkan pulau menjauh dari bahaya. Nah, seluruh aktivitas kehidupan berlangsung di atas air. Orang lahir, tumbuh, bekerja, dan tidur di atas pulau yang sebenarnya tidak permanen. Karena bahan dasarnya alami, lapisan totora harus rutin ditambah setiap beberapa minggu agar tidak membusuk dan tenggelam. Pulau terapung ini bukan sekedar atraksi wisata. Ini adalah bukti kemampuan manusia beradaptasi dengan lingkungan.